Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi sama saya. Untuk kali ini saya akan membagikan resep puding jagung manis ya teman-teman, dengan flas susu ya. Untuk bahannya bisa teman-teman simak ya. Ada jagung manis yang udah dikupas ya, kemudian dihaluskan pakai blender atau pakai chopper atau pakai lainnya ya teman-teman. Di sini saya pakai chopper. Kemudian kita masukkan semua jagung, terus tambahkan air ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian kita haluskan ya teman-teman sampai tekstur jagungnya itu benar-benar halus ya teman-teman, nggak ada yang masih utuh atau menggumpal ya. Kemudian setelah semuanya halus, kita saring ya teman-teman, perlahan-lahan, jangan sampai ampasnya ikut ya, biar hasil hasil pudingnya itu teksturnya bagus. Kalau nggak disaring kan kurang bagus, juga kurang enak ya teman-teman. Di sini saya pakai wajan karena bikinnya agak banyak gitu ya. Kita saring perlahan-lahan sampai semuanya tersaring ya. Kemudian kita tambahkan agar swallow plain 1 bungkus, kemudian ada Nutrijel juga yang plain 1 bungkus, sama di sini saya pakai santan, tapi untuk santannya saya pakai santan kemasan ya. Kemudian tambahkan gula juga ya teman-teman, tambahkan vanila secukupnya aja, terus ada garam. Kita aduk-aduk ya teman, kita campur agar semua bahan-bahannya rata atau menyatu gitu ya sebelum dimasak ya teman-teman. Dan untuk warnanya kayaknya kurang terang ya. Di sini saya tambahkan pewarna kuning tua ya teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kemudian kita masak, kita aduk-aduk sampai mendidih ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai mendidih, kemudian matikan kompor, kita aduk kembali ya teman-teman agar uap panasnya itu sedikit berkurang ya. Nah ini kan udah sedikit berkurang. Kemudian kita tuang ke dalam biar nuangnya nggak susah gitu ya. Kita tuang ke dalam wadah dan kita masukkan satu persatu. Kita masukkan separuhnya aja ya teman-teman, karena nanti di atasnya kita akan tambahkan untuk flas susunya gitu ya. Kita tuang satu persatu sampai semuanya selesai ya. Semuanya selesai, kita biarkan aja ya teman sampai agak setengah dingin ya. Kemudian kita bikin untuk flanya ya teman-teman. Ada gula, kemudian ada tepung maizena, ada susu atau SKM yang putih ya teman-teman. Kemudian kita masukkan semua bahan. Kita tambahkan vanila ya teman-teman, terus kita masukkan air ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur ya teman-teman. Kita masak dengan api kecil aja ya teman-teman, karena di sini kan ada tepung maizenanya. Kalau maizena kan cepat mengeras gitu ya, atau bisa cepat gosong kalau pakai api yang besar ya. Setelah mendidih, kemudian matikan kompor, kita aduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang ya.
teksturnya dirasa udah mengental gitu ya, mengental, kita diamin, kemudian kita masukkan setelah setengah dingin gitu ya teman-teman, biar enggak kalau kita posisinya baru matang langsung dituang. Nah ini kayak gini ya teman-teman contohnya. Kemudian saya diamkan lagi, terus masukkan satu persatu setelah flannya agak sedikit dingin gitu ya teman-teman, biar nggak menyatu sama puding yang tadi kita bikin. Kita masukkan satu persatu sampai semuanya selesai ya. Kemudian kita masukkan sedikit irisan daun pandan gitu ya, biar kelihatan cantik ya teman-teman. Kalau teman-teman suka bisa tambahkan jagung rebusan jagung manis yang udah dikupas, kita bentuk seperti bunga gitu ya teman-teman. Kalau di sini saya cukup pakai daun pandan aja yang diiris tipis-tipis ya gitu. Kita masukkan satu persatu sampai semuanya selesai ya. Untuk puding yang kedua di sini saya bikin puding koko pandan ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya bisa teman-teman lihat di deskripsi. Untuk yang pertama kita bikin untuk kelapanya ya teman-teman. Ada Nutrijel kelapa, kemudian masukkan susu kental manis yang yang putih ya. Kemudian tambahkan gula ya teman-teman. Terus yang kita masukkan air secukupnya aja. Kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur ya teman-teman. Kita masak di atas kompor dengan api yang sedang aja ya. Aduk-aduk sampai mendidih. Setelah mendidih, kemudian kita matikan kompor, kemudian aduk-aduk kembali sampai uap panasnya sedikit berkurang ya teman-teman. Udah kelihatan kan uap panasnya udah sedikit berkurang, kemudian kita tuang ya teman-teman. Kita tuang ke dalam cetakan atau wadah gitu ya teman-teman. Tunggu sampai dingin, benar-benar dingin ya. Kemudian kita rendam biji selasi 1 sendok makan aja ya teman-teman. Kemudian tambahkan air panas, kita diamkan aja sampai semua mengembang gitu ya. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita bikin pudingnya ya teman-teman. Di sini ada swallow plain ya, 1 bungkus swallow plain, kemudian tambahkan gula sama airnya, kita masukkan ya teman-teman. Kita aduk-aduk kembali sampai gulanya larut sama air ya teman-teman. Kemudian kita masukkan, di sini saya pakai sirup macan yang koko pandan ya. Kita masukkan kurang lebihnya 6 sendok ya teman-teman. Kalau dirasa kurang manis bisa teman-teman tambahkan. Kalau kemanisan bisa teman-teman kurangi ya untuk takarannya ya teman-teman. Berhubung di sini kurang merah, saya tambahkan untuk pewarna merahnya ya teman-teman. Dan kita masak dengan api yang sedang ya, sambil nunggu itu puding koko pandannya itu mendidih. Di sini saya untuk bikin untuk kelapanya ya gitu teman-teman. Di sini kan pakai alat kerokan kelapa ya, kayak yang di tukang es itu ya teman. Setelah dilihat puding merahnya udah mendidih, kemudian kita matikan kompor,
diaduk-aduk kembali seperti biasa sampai uap panasnya sedikit berkurang ya. Kemudian kita siapkan untuk cupnya, kita masukkan kelapanya satu persatu gitu ya teman-teman. Masukkan satu persatu atau secukupnya aja ya. Setelah semuanya udah dimasukkan ke dalam cup, kemudian kita siapkan untuk puding yang merahnya ya teman-teman. Kita masukkan satu persatu ya. Kita masukkan satu persatu, kira-kira satu centang apa ya namanya ya teman-teman. Nah, banyak sedikitnya bisa kira-kira sendiri ya teman-teman. Masukkan satu persatu sampai selesai, kemudian hasilnya bisa dilihat. Terus kita aduk-aduk biar kelapanya bisa di tengah atau di atasnya teman-teman ya, biar nggak mengendap di bawah gitu ya.